sahabat Mulas, kembali lagi di Mulas FM. Bareng kita di segmen Bebeja, bincang-bincang JJ dan Ica. Jadi Ca, di segmen kemarin kita udah ngomongin tentang pengembangan diri. Nah, salah satu faktor pengembangan diri kan kemarin tuh berpikir positif ya. Nah, tapi Ca, buat pengembangan diri kita nggak cukup hanya untuk berpikir positif aja. Iya, benar banget. Kita juga harus bisa mengefektifkan waktu seefektif mungkin. Nah, cara buat kita bisa mengefektifkan waktu yaitu memanajemen waktu. Ya, Ca, ya? sesuai banget sama topik yang mau kita angkat nih kali ini, yaitu soal manajemen waktu. Nah, tapi kita nggak akan berdua aja nih. Kita kali ini mau ngundang guru-guru cantik buat kita ajak bincang-bincang soal manajemen waktu. Langsung aja kita panggilin Bu Rati sama Bu Hasni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Aduh, Ibu ngelihat ibu-ibu cantik ini jadi insecure sendiri ya. Gak boleh insecure dong, J. Gimana sih? Kemarin kan kita sudah berpikir positif Oh ini. iya, bener banget, Harus Ca. menerapkan berpikir positif ya. Tapi bener Bu, Ibu cantik-cantik. Nah, jadi Bu, di segmen kali ini kita bakal ngebahas tentang manajemen waktu. Nah, buat lebih mengenalnya lagi manajemen waktu, apa sih sebenarnya definisi dari manajemen waktu? Waktu itu adalah salah satu sumber yang harus kita kelola dengan baik agar kita bisa merencanakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, terutama untuk pelajar itu tugas secara efektif dan efisien. Nah, manajemen waktu itu dapat diartikan sebagai salah satu metode atau cara yang memanfaatkan dan mengatur setiap bagian waktu dalam mengerjakan aktivitas yang sudah direncanakan dan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Gitu. Itu definisi dari manajemen waktu. Oh ya, perencanaan ya Bu ya. Perencanaan. Jadi kita sudah harus kita punya perencanaan waktu. Kita mau menghabiskan waktu untuk hari esok tuh mau ngapain aja. Nah, iya ya. Ya, selanjutnya apa aja? selanjutnya nih, Bu, kan kita udah tahu nih tentang manajemen waktu, apa definisinya. Nah, kenapa sih Bu kita tuh harus bisa memanajemen waktu? Nah, tujuan dari manajemen waktu sendiri itu adalah untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas kita atau tugas-tugas kalian semua itu secara efektif dan efisien. Nah, efektivitas dalam sebuah pekerjaan atau kegiatan bisa dilihat dari tercapainya sebuah tujuan dan target yang sudah ditetapkan dalam manajemen waktu sebelumnya. Jadi, kalau misalnya kita hari ini sudah punya manajemen waktu besok mau ngapain aja, apa yang akan dikerjakan, ketika kamu bangun, kamu tahu saya ini harus A, B, C. Nah, itu akan terlihat targetnya tuh sudah tercapai atau belum. Makanya kita wajib punya manajemen waktu gitu loh. Iya. Jadi biar kegiatan kita yang akan datang tuh lebih tertata lagi ya Bu ya. Iya, gitu. Bener banget, Ca. Nah, buat teman-teman kan yang emang kenapa sih kita harus manajemen waktu? Nah, kerugiannya kita kalau nggak memanajemen waktu tuh apa sih Bu? Kerugiannya maka kita akan terbuang cuma-cuma gitu loh. Waktu kita akan terbuang cuma-cuma, kita nggak punya perencanaan hidup. Kita semua punya waktu yang sama 24 jam, tapi nggak semua orang mampu untuk mengelola itu dengan baik gitu. Oh iya, benar. Nah, sama seperti kalau misalnya kita sudah mempersiapkan waktu malam hari sebelum tidur, kita mau ngapain aja besok, ketika bangun tidur kita tahu apa aja target yang akan kita selesaikan. Misalnya tugas apa aja yang saya belum selesai dan sebagainya. Tapi akan berbeda kalau misalnya kita nggak punya target besok mau ngapain. Ketika bangun pasti yang ada mager, yang ada ngapainnya hari ini, saya mau akhirnya cuman buka IG, akhirnya nonton YouTube, akhirnya rebahan, atau cuman pada akhirnya cuman nonton, tiduran lagi, tidur lagi, makan tidur gitu. Jadi berasa apalagi kan dengan kondisi pembelajaran di rumah sekarang kan yang katanya tidak efektif, tapi sebenarnya mungkin kita sendiri yang membuat tidak efektif. Bener banget tuh. Kurang perencanaan. Nah, tapi kalau misalnya kita tahu besok itu pelajarannya apa aja, besok berarti saya harus belajarnya apa, tugas apa yang belum selesai, kita list malam ini, kemudian besok bangun pagi saya harus sudah mandi di jam 6:30 minimal, atau nggak pakai pergi kemana-mana.
jam 7 itu sudah siap belajar, ngikutin pembelajaran tugasnya, tinggal ngikutin tuh kata gurunya, misalnya hari ini baca ini tinggal ngikutin gitu loh. Nah tapi kalau misalnya kita nggak punya perencanaan besoknya mau ngapain, ya udah gitu, sama aja kayak misalnya kamu libur mungkin kalian semua pernah merasakan libur dalam waktu 2 minggu. Nah santai aja sampai besoknya mau sekolah baru inget seragam belum dicuci, kebiasaan, sepatunya belum dicuci, atau buku-buku nggak tahu kemana karena tidak adanya perencanaan ini gitu. Oh iya ya, harusnya kan aku kemarin mau ngelakuin A gitu. Itu ruginya kalau misalnya kamu nggak punya manajemen waktu. Keteterannya nanti. Keteteran. Nah Bu, kalau misalkan hal-hal yang membuat kita tuh nggak bisa memanajemen waktu itu apa sih Bu? Wah sih mungkin hal-hal yang bisa bikin kita tuh nggak bisa nge-manajemen waktu. Mungkin karena kenapa nggak bisa ya? Karena dia nggak menentukan tujuan atau target. Jadi sebenarnya tujuan untuk memanajemen waktu itu kan prinsipnya selesai ya, menyelesaikan sesuatu yang sudah kita mulai, menyelesaikan sesuatu yang sudah yang kita kerjakan. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa memanajemen waktu, berarti tugas-tugasnya, pekerjaannya nggak selesai gitu. Makanya dia nggak sesuai tujuan. Intinya selesai gitu sih. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri aja ya. Iya benar banget. Kalau misalkan kitanya ya leha-leha gitu, nggak bisa memanajemen waktu ya. Iya, kita nggak tahu prioritas gitu, makanya kita nggak bisa manajemen waktu. Bener banget ya. Nah tapi Bu, kalau kita udah memutusin nih kita mau mencoba manajemen waktu, nah hal-hal yang perlu kita persiapin nih sebelum mungkin bikin perencanaan atau apa gitu ya, apa? Mulai dari yang mudah. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, yang paling mudah dulu aja gitu buat kita lakukan. Terus yang kedua itu kita harus tahu mana yang paling penting dan mendesak. Jadi kita tahu dulu misalnya tugas rumah sama tugas sekolah nih, apalagi lagi work from home, lagi school from home ya. Misalnya tugas rumah juga harus dikerjain gitu, terus tugas sekolah juga harus dikerjain. Nah pas bangun tidur kamu mikir apa ya yang penting buat aku hari ini gitu. Aku harus beresin tugas sekolah. Nah itu yang penting, berarti kerjain dulu itu. Terus harus tahu apa yang jadi pengganggu. Misalnya kita itu suka keganggu atau terdistrak sama handphone, notis kayak gitu misalnya. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang penting, mana yang mengganggu kita gitu. Itu kita lagi memanajemen prioritas. Jadi dua itu kita harus tahu mana yang penting dan mana yang mengganggu, kayak gitu dulu. Jadi mulai yang mudah, mulai yang paling penting dan apa yang mengganggu untuk kita singkirkan, kayak gitu. Nah Bu, kan manajemen waktu ini pasti ada manfaatnya kan ya Bu ya. Nah apa tuh manfaatnya dari kita memanajemen waktu? Manfaat manfaat yang pertama tadi udah disampaikan sama Bu Hasni, kalau kita akan lebih tahu skala prioritas, mana yang harus didahulukan, mana yang bisa kita kerjakan nanti gitu. Kemudian yang kedua, bisa mencegah terjadinya bentrok waktu yang harus dikerjakan di waktu yang sama. Jadi karena kita sudah memilih mana yang harus segera dan mana yang bisa nanti. Kemudian membantu mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda, karena kita sudah punya list hari ini mau ngapain aja, dan dengan menuliskan list itu berarti itu adalah target yang ingin kita capai di hari itu. Maka itu akan membantu kita untuk kebiasaan menunda-nundanya itu jadi lebih berkurang. Kemudian membantu proses evaluasi hasil dari pekerjaan atau tugas atau seseorang organisasi ini. Jadi nanti kita bisa ngevaluasi setiap hari itu sudah selesai tuh. Nanti kamu malamnya bisa ngelihat hari ini aku selesainya apa aja ya, apa yang kurang, apa yang sudah, besok apa yang harus saya lakukan lagi. Itu akan lebih tertata gitu loh. Nah kemudian tekanan dan atau stres ini bisa berkurang. Akan berbeda orang yang punya manajemen waktu sama yang tidak. Kalau orang yang nggak punya manajemen waktu, ketika dikasih tugas dari A sampai Z, yang tahu atau yang
dia pikirkan adalah beban aja, wah gimana nih aku nggak bisa dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya dia punya manajemen waktu yang baik, yang tadi kata Bu Hasni, dia akan ngelis mana yang bisa saya kerjakan dulu, mana yang mudah dulu, mana yang segera dan sebagainya. Ini akan sangat mengurangi rasa stres dan tekanan. Jadi dia ngerasa oh ya ini mah bisa lah, oh ini ya, jadi ketika setiap tugas ini selesai pasti akan ada secara psikis tuh akan berbeda gitu loh. Terus memiliki keseimbangan dalam kehidupan pribadi, pasti rasanya sekolahnya lancar, kamu bisa me time juga, apalagi sekarang dengan BDR di rumah tuh kan. Keuntungan BDR buat kalian itu sebenarnya kamu bisa mengatur waktu belajar dan mengatur me time kamu secara lebih lebih baik dibandingkan harus ke sekolah, ya nggak? Iya, karena kamu nggak perlu kamu nggak perlu menghabiskan waktu di jalan. Kamu yang penting ngikutin modul, ngikutin materi yang yang ada. Kalau tugas nggak paham bertanya. Yang penting kalau BDR ini harus ada kemauan. Nah masalahnya mikirnya ya udah ada mikirnya libur. Nah itu mindset dari otaknya dirubah. Kalau saya lagi belajar di rumah, kalau belajar di rumah berarti saya harus ngikutin jadwal sekolah gitu. Ya Bu, soalnya banyak juga mungkin yang ngerasa kayak yang sekolah di rumah tuh kayak libur lah, soalnya nggak ke sekolah, jadi keteteran sendiri aja ya. Iya benar banget. Makanya mindset yang harus dirubah. Harus dirubah. Tuh berarti guys, manfaat manajemen waktu itu banyak dan juga bisa ngeiniin biar nggak stres ya, biar kita sama tuh kayak kemarin ya. Iya, biar kita tuh nggak kerja di bawah tekanan juga karena kita udah ngelis jadwal apa aja yang harus kita kerjakan. Nah benar banget. Nah sekarang tipsnya nih buat memanajemen waktu itu apa? Karena tadi udah nyambung sih sebenernya. Nyambung sama yang tadi ya. Iya, Mungkin tambahan itu. saya kalau tipsnya itu mungkin tadi saya sudah sempat singgung. Siapkan sebelum tidur gitu loh. Jadi ketika malam itu adalah manfaatnya evaluasi hari ini hasilnya dan persiapan besok gitu loh. Jadi setelah kita tahu nih tadi kan hal-hal yang harus diketahui sebelum manajemen waktu, apa yang mendistract, terus gangguannya di mana, terus yang bisa membantu apa, pokoknya kita harus tahu di situ. Kemudian di malam hari list gitu loh, jangan di pagi hari tapi malamnya gitu. Jadi kalau di Islam tuh kan ada muhasabah diri ya kalau malam-malam sebelum tidur gitu. Nah itu malam-malam bikin list besok aku mau ngapain aja, pasti akan kelihatan oh kalau jam segini berarti aku harusnya bangun jam berapa atau ini. Nah manajemen waktu itu bukan melulu ngebahas tentang tugas pekerjaan, hal-hal yang membebani, tapi termasuk me time-nya kita gitu loh. Jadi kalau dulu mungkin teman-teman waktu SD pernah nggak sih disuruh bikin jadwal pelajaran sama guru? Jadi bikin jadwal dari bangun sampai tidur. Itu sebenarnya kan salah satu cara guru untuk membuat kita memanage waktu hari itu mau ngapain gitu. Jadi ya nggak ada salahnya kamu mengulang itu gitu, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi mau ngapain gitu loh, termasuk pelajaran apa aja hari itu yang harus kamu ikuti, atau setelah pelajaran itu selesai apalagi skill atau aktivitas apalagi yang mau ditambah gitu. Dan nggak ada salahnya misalnya mau diselipkan nonton drakor, mau diselipkan main game, nggak masalah, asal semua porsinya tepat gitu loh. Iya, jadi ada bagian-bagiannya gitu ya. Iya, yang tadi saya bilang kan manfaatnya itu adalah keseimbangan gitu. Hidup kita menjadi lebih seimbang ya, masalah dengan jadi tugas sekolah, tugas rumah, dan juga untuk kepentingan kita pribadi semuanya tepat dan sesuai dengan porsinya gitu. Iya benar. Jadi nggak ada nih misalkan pas saling singan lah bahasa Sundanya mah ya antara tugas sama nonton drakor, bukan kadang suka kayak gitu. Terus guys tuh malam-malam tuh dipakainya muhasabah diri, bukan dipakai netting galau mikirin. Iya benar banget. Jadi kita tuh pagi-pagi besoknya tuh udah siap ya mau ngapain aja. Gitu. Nah Bu, bagaimana sih Bu caranya biar kita tuh menghabiskan waktu dengan efektif? Lagi corona kayak gini gitu, lagi pandemi kayak gini di rumah. Menghabiskan waktu dengan efektif ya. Sebenarnya sih biar kita produktif mungkin ya. Oh ya, lebih produktif. Ya, lebih produktif itu kita jangan terlalu banyak pikiran yang nggak perlu kita pikirkan. Mungkin istilahnya overthinking mungkin. Iya, benar banget mungkin ya. Jadi
ketika kita butuh untuk mengefektifkan waktu ya kita harus produktif berkarya misalnya apapun. Jadi karya itu nggak harus yang besar, misalnya yang kecil, kayak kita tuh lagi ngelamunin apa ya, misalnya ngelamunin biasanya kamu kalau ngelamunin apa? Ngelamunin apa ya Bu ya? Bisa jadi orang kaya Nah iya Bu, ngelamunin jadi orang kaya, tapi kan belum sekarang udah kaya atau belum ya belum berarti? itu Bu. Kenapa jadi gitu? Belum kayak sendiri. Kayak Ini Bu Rati soalnya yang bukan kalian. Jadi sebenarnya ketika kita ingin produktif, ya apa yang kita pikirkan ya diwujudkan gitu secara nyata. Jadi jangan cuma ada di pikiran, biar kita itu. Ya. Nah, Iya. kalau misalnya nggak diwujudkan, nggak akan terasa oleh orang lain gitu ya. Apa yang kita lakukan gitu, kita tuh cuman ngelamun, diem. Jadi misalnya kita itu lagi mikirin sesuatu, lagi menggelisahkan sesuatu nih, tulis aja gitu. Aku tuh lagi gelisah nih. Bisa lewat tulisan, atau bisa lewat curhat, atau bisa kita bikin lagu, bikin gambar, apapun. Jadi yang kita rasakan, yang kita pikirkan itu mewujud di kenyataan, dirasakan oleh orang lain, warnanya, suaranya gitu ya, terus baunya, apapun gitu. Jadi kita wujudkan, jangan cuma dipendam di pikiran, di hati, nggak dikeluarin gitu. Mungkin contoh sedikit, kayak tadi ngelamunin, aku tuh pengen jadi pengusaha sukses. Ya jangan cukup ngelamunin aja. Kalau kayak gitu sekalian aja kamu tulis, mungkin ini penjabaran dari Bu Hasni, ditulis pengusaha sukses, aku mau sukses di bidang apa ya, misalnya aku pengen suksesnya di bidang kuliner deh, kuliner, tulislah kuliner. Kemudian kalau udah kulinernya mau apa ya, mau minuman kah, mau makanan kah, mau apakah, oh kayaknya aku masih pengennya ke snack, tulis snacknya apa, kemudian kapan targetnya, terus cara paling kecil aku bisa ngapain ya dari sekarang. Itu kan lebih efektif ketimbang kita cuma ngelamun aku pengen menjadi orang sukses gitu loh. Itu mungkin contoh kecil ya Mas Nia. ya Bu, soalnya kan zaman sekarang banyak anak muda tuh yang banyak maunya tapi sedikit gerak. Iya. Mimpinya banyak, gak mau bangun-bangun gitu ya. Nah iya, jadi stucknya di mimpinya gitu. Soalnya Bu kalau udah megang Instagram tuh pingin kesini tapi pingin ini dulu, mager gitu Bu buat gerak. Contohnya udah sejam gitu ya. Iya, sejauh Mulai dari yang paling sehari. mudah pergerakannya. Mulai buka mata, terus bangun, Terus itu kan mudah ya? Iya, mudah banget. Tapi nantinya nyesel Nyimpan Bu. HP gitu. Tapi nantinya nyesel, aduh udah 2 jam ini megang Instagram, padahal kalau belajar lumayan gitu. Bener. Scroll TikTok aku mah terus ya udah gimana ya. Ya Bu, nih amanat dari Ibu berdua buat sobat-sobat mulas yang ada di rumah. Siapa tahu kangen gitu kan buat ngajar Bu gitu, Iya, jadi luar bisa biasa. pesan-pesan. Soalnya ada yang nge-PC tadi kangen dipanggil ke ruang BK aja. Oh iya Bu, soalnya udah nggak lama nggak bikin kerusuhan sekolah. Nah, bener. Kelas berapa itu? Pesan-pesan Pesan martabak. Manajemen waktu ada soft skill yang wajib dipunya oleh semua orang gitu. Karena mau kamu di rumah menjadi ibu rumah tangga sekalipun, menjadi ayah mau menjadi ayah, seorang ayah, mau menjadi pekerja, menjadi karyawan, menjadi bos pun, manajemen waktu menjadi hal yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Karena ketika seseorang tidak memiliki manajemen waktu, maka setiap rencana yang diinginkan, mimpi-mimpi yang dipengen itu tidak tersusun dengan baik gitu loh. Sedangkan dengan adanya manajemen waktu, kamu tahu step by step yang harus kamu lakukan untuk menggapai mimpi gitu loh. Iya. Yang pengen diselesaikan hari itu minimal. Aku mau bikin brownies misalnya, kan perlu manajemen waktu. Besok berarti saya harus belanja dulu jam berapa, selesainya jam berapa, abis itu saya harus ngapain. Ya itu gitu loh. Jadi jangan meremehkan. Jadi jangan terbiasa kumaha engke gitu loh, gimana entar, tapi entar gimana. Penyakit. Jadi yang harus kita pikirkan dari sekarang, entar gimana ya kalau misalnya aku tugas nggak beres, entar gimana ya kalau misalnya ternyata aku nggak nyelesain perencanaan aku hari ini gitu. Tapi kalau misalnya kita terbiasa gimana ntar aja, pasti deh bakal ngerasa nyesel setelahnya. Iya. Bener banget. Ada lagi Bu? Mas nih mau nambahin? Tambahannya yang penting itu kita menjaga fit kita juga gitu, biar ketika mengerjakan sesuatu itu kita nggak gampang capek, nggak gampang lelah. Jadi energinya juga dikelola. Benar tadi kata Bu Ratih, seimbang gitu. Misalnya dari aspek
psikis, misalnya kita gampang bosan, bolehlah hiburan sekali-kali. Yang penting kita berdaya gitu, ketika mengerjakan itu kita selesai dengan tugas-tugas kita, seperti itu. Ya udah. Ya jadi sampai sini aja topik bincang-bincang kita kali ini aja. Nah tapi ada satu quotes nih. Jadi karena seharusnya kita yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Bener banget, Ca. Apalagi kan suka dengan nih, waktu adalah uang. Kalau kalian kehilangan waktu kalian, ya kalian juga kehilangan uang kalian di masa depan. Iya, bener banget. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube channel dari Multimedia 11 dan juga share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa apa, Ca? Jangan lupa juga buat follow Instagram dari Multimedia 11 @mm11bandung, karena akan banyak update-update terbaru ya, apalagi minggu depan kita ditemenin sama akang ganteng. Ya, sampai ketemu lagi di segmen Bebeja selanjutnya. Yap. See you, bye. Dadah.